Halo guys, selamat datang kembali di video Witcher Nessie. Maaf sekali guys atas kehiatusan saya kemarin-kemarin ya, karena emang lagi banyak transisi kehidupan yang terjadi. Jadi emang beneran baru bisa bikin video lagi tuh sekarang ini. Dan sekarang Nessie akhirnya bisa kasih kalian part keempatnya untuk sejarah Witcher yang kali ini. Jadi mari kita masuk ke sejarah dunianya Witcher lagi ya guys. Dan sekarang utamanya akan Nessie bahas untuk garis keturunan nenek moyang Ciri yang nasibnya itu pada suram-suram semuanya. Jujur ini agak terbatas skill untuk bikin video untuk satu ini ya guys. Tapi semoga cerita dari orang-orang ini tuh bisa masuk ke memori kalian. Jadi kalau lihat game atau misalnya novel, ntar kalian jadi bisa lebih relate atau lebih ngerti tentang siapa-siapanya aja. Oke deh, segera kita mulai. Oh iya, dan jangan lupa juga subscribe bagi yang belum kalau mau konten-konten Witcher atau game-game RPG lainnya dari Nessie. Oke deh, sekarang kita cus langsung mulai aja sejarahnya. Kita mulai dari nenek moyang Ciri yang seperti Nessie udah bilang dari part 3 merupakan eksperimen bangsa Elf NL, yaitu Lara Dorren, princessnya bangsa NL pada saat itu, yang akhirnya kawin lari sama mage manusia bernama Crenegan of Lot, dan pada tahun 1142 melahirkan sendiri Rhiannon sebagai anaknya yang kemudian diadopsi oleh Ratu Sero karena laranya mate. Nah, sekarang kita akan membahas si Ratu Seronya ini sendiri. Nah, dia ini adalah istri kedua dari Raja Fridang dari Redania yang juga dijuluki sebagai The Elf, karena dirinya itu memang katanya secakap elf dan memang toleran banget terhadap bangsa elf juga. Dan mereka ini menikah di tahun 1125-an, which is sekitar 17 tahunan lah sebelum Rhiannon lahir. Tapi kenapa King Fridang ini tuh nikah lagi gitu ya sebetulnya? Nah, jadi di dunianya Witcher itu Ratu Sero ini terkenal karena kecantikannya sampai beratus-ratus tahun setelah dia meninggal. Ya probably juga emang King Fridang tuh nikah lagi karena kecantikan dari Ratu Sero ini. Atau bisa juga ada magi yang ikut campur untuk bikin mereka berdua jatuh cinta juga, kita nggak ada yang tahu. Karena sebetulnya memang istri pertama dari Raja Fridang ini sendiri dikabarkan memiliki rupa yang kurang baik dan mereka menikah bukan dengan cinta tapi pernikahan politik. Tapi kemudian tindakan menikah laginya Raja Fridang ini ternyata cukup membawa suatu malapetaka yang besar nantinya. Jadi mari kita fokus ke istri pertama. Istri pertama Raja Fridang adalah Beatrix of Kovir. Nah, Beatrix ini kemungkinan sih mempunyai paras yang kurang baik disebabkan karena perkawinan campur orang tuanya, yaitu seorang elf sage atau Ensavernya bangsa NL dengan manusia biasa yang biasanya memang bisa menghasilkan gen yang agak ngebug atau rusak lah gitu, yang jadinya ngaruh ke penampilannya dia juga. Sebetulnya mirip Lara Dorren sama Crenegan juga sih, tapi mungkin Rhiannon masih dapat cantiknya ya. Jadi Beatrix dan Fridang itu menikah dan berhasil mempunyai satu anak perempuan bernama Falka di tahun sekitar 1124-an. Nah, di masa-masa itu juga Fridang itu bertemu dengan Ratu Sero dan langsung jatuh hati. Sampai-sampai ketika Falka udah berumur 1 tahun, Fridang tuh akhirnya menceraikan si Beatrix dari Kovir ini dan mengirimnya balik ke Kovir beserta dengan anaknya yang berumur 1 tahun, yaitu Falka itu. Jadi benar-benar kayak udah gak butuh lagi, terus dibuang gitu aja karena dia dapet cewek yang lebih cakep. Nah, setelah itu Fridang kemudian menikah lagi dengan Ratu Sero di tahun 1125-an dan mempunyai 2 orang putra bernama Helmut dan juga Denhard. Dan beberapa saat kemudian akhirnya baru dia mengadopsi Rhiannon di tahun 1142. Semuanya bertumbuh besar dengan makmur dan Rhiannon juga akhirnya dinikahkan dengan Raja Goidemar dari Temeria sekitar tahun 1155-an. Ya, sekitar Rhiannon umur 13 tahun lah. Emang zaman dulu juga emang biasa orang dinikahin 13 tahunan. Tapi dengan semuanya itu kelihatan makmur di dunia Witcher seperti ini sih, rasanya susah kalau mau hidup adem ayem aja. Apalagi bapaknya udah ada dosa kayak tadi itu ya, ngebuang istri pertamanya dan juga Falka. Jadi sekitar tahun 1155 sampai 1159-an terjadilah yang disebut sebagai Falka's Rebellion atau pemberontakan Falka yang menjadi sejarah kelam terkenal hingga beberapa abad setelahnya. Jadi mari kita bahas tentang hal itu. Falka ini seorang anak perempuan yang dari kecil tuh dibuang balik ke kerajaan Kovir yang pada saat itu belum terlalu berkembang perekonomiannya.
Valka beranjak besar menjadi seseorang yang sangat membenci Fridang dan Zero, juga keluarganya semuanya, yang udah merebut semuanya dari dia, dan dia ingin menarik kembali semua apa yang semestinya menjadi haknya sebagai anak pertama Raja Redania, yaitu si Fridang. Dengan kebenciannya ini, Valka terus berjuang di bidang politik dan militer, akhirnya mempengaruhi banyak bangsawan, jenderal-jenderal besar, bahkan para bandit dengan segala cara, termasuk menggunakan aset kewanitaannya dalam persiapan peperangannya dan menciptakan strategi untuk dapat merebut kembali tahtanya juga. Maka dari itu pada tahun 1157 Valka kemudian memulai pemberontakannya. Dimulai dari kota-kota di sekitar Redania, sambil didukung juga oleh beberapa bangsawan Temeria dan Kofir ternyata. Pemberontakan itu kemudian dengan cepat menjadi tidak terkontrol dan menjadi perang saudara terbesar yang pernah dialami Northern Kingdom. Muncul banyak slogan-slogan yang membuat kebencian terhadap para raja, bangsawan, agama, dan siapapun yang mapan, termasuk kebencian terhadap para penyihir juga. Pokoknya terjadi sebuah chaos yang sangat besar di saat itu. Kita balik lagi ke Valka. Jadi Valka dengan kekeosan seperti itu, dia kemudian pergi melakukan tujuan utamanya, yaitu ke Tretogor, di mana di situ terdapat Fridang, Zero, dan keluarganya. Di saat yang kelam itu, Valka membunuh Fridang, Zero, Helmut, dan juga Denhard, semua dengan tangan kosongnya. Dengan kejahatan itu, Valka akhirnya mendapatkan nama sebagai Bloodthirsty Demon atau iblis haus darah. Sedangkan Rhiannon yang sedang hamil dan ada di situ juga gak sengaja dibawa sama anak buahnya Valka, dan akhirnya mau gak mau jadi diculik sekalian sih. Setelah menyeberang sungai Pontar dan menyatakan perang dengan Temeria, Valka akhirnya menempati istana Houtburg dan memenjarakan Rhiannon di dalamnya. Rhiannon akhirnya melahirkan sepasang anak kembar, yaitu satu perempuan dan satu laki-laki, dan ia melahirkannya sendirian di dalam penjara. Dan setelah melahirkan itulah dia jadi gila. Ya wajar aja sih guys. Selain itu ternyata Valka juga selama ini telah hamil dengan salah satu bangsawan ataupun jenderal atau siapapun itulah waktu dia memanipulasi orang-orang itu. Jadi gak lama setelahnya itu Valka juga melahirkan seorang anak perempuan dan membuangnya kepada Rhiannon, sambil mengatakan bahwa hanya ratu yang pantas mendapat kehormatan untuk menjadi pengasuh anak haramnya, dan nasib yang sama akan menunggu semua wanita yang dimahkotai di orde baru yang akan dibangun Valka setelah kemenangannya nanti. Pokoknya si Valka ini udah barbar dan syarat banget lah pokoknya. Ya setelah itu Rhiannon jadi menjaga 3 bayi dengan kondisinya yang gila di dalam penjara tersebut, dan makanya ketiga anak itu disebut sebagai Houtburg Triplets karena dilahirkannya di Houtburg Castle ini. Tapi ingatkah kalian kalau Rhiannon itu sudah menikah? Ya, jadi suaminya Rhiannon itu yaitu Raja Goidemar tentu saja tidak buta dengan kondisi tersebut. Ketika ia sadar Rhiannon diculik, ia langsung meluncur dan berperang untuk meredam semua pemberontakan tersebut, hingga akhirnya ia berhasil dan setelahnya bisa menghampiri Houtburg Castle di mana Valka berada. Di situ Goidemar akhirnya berhasil mengalahkan semua pemberontakan di Houtburg dan akhirnya menangkap Valka untuk diadili. Sedangkan Redania kemudian diserahkan ke paman dari Fridang, yaitu Vizimir I. Sedangkan untuk Valka the Bloody atau Valka si haus darah yang tertangkap ini akhirnya diadili dan dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup di tiang pancang atau stakes gitu ya. Nah sejak saat itu setiap orang dan anak-anak Temeria dan Redania itu bakal membakar figur Valka ini di api unggun mereka di setiap perayaan Saufin atau hari perayaan orang matinya di dunia Witcher. Kalau kayak di kita itu kayak Halloween guys. Selain itu menurut legenda sebelum Valka mati terbakar, ia mengeluarkan kutukan bagi semua yang hadir di saat itu bahwa mereka semua dan keturunan mereka semuanya akan menderita di atas tangan seorang anak dengan keturunan darah Valka. Jadi sebetulnya siapa ya keturunannya? Ya ngomong-ngomong soal keturunannya Valka, kita balik lagi ke Rhiannon dan Houtburg Tripletsnya yang akhirnya bisa dijemput balik ke Temeria sama Goidemar dengan aman. Dan penjemputan mereka ini tuh terjadi setelah 2 tahun dari penculikannya Rhiannon. Jadi anak-anaknya itu udah pada batita semua di sini ketika dijemput. Nah, ketika udah pada sampai rumah, disinilah pada bergumul dan bingung anaknya Valka tuh yang mana. Rhiannon yang masih recovery dari traumanya itu sama sekali nggak inget atau samar-samar dengan kejadian yang terjadi waktu di Houtburg Castle.
Karena kebingungan ini akhirnya Gwendemer nyuruh mage-magenya untuk mencari tahu siapa anaknya si Valka. Para mage atau matchnya Gwendemer kemudian mulai mencari tahu dan mereka akhirnya tahu bahwa kemungkinan besar anaknya Valka itu adalah Adela. Tapi mereka akhirnya memilih untuk mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa anak Valka untuk menghindari terjadinya pembunuhan salah satu anak berumur 2 tahun tersebut. Dan begitulah bagaimana ketiga anak tersebut akhirnya tetap tumbuh besar bersama, dirawat oleh Rhiannon dan juga Gwendemer, dan nama mereka adalah Amafet, Fiona dan juga Adela yang kemungkinan dikira adalah anaknya Valka. Walau begitu, sebetulnya beberapa abad setelah kejadian itu terdapat dokumen yang ditemukan oleh Van dan juga Codringer yang menjelaskan bahwa sebetulnya kemungkinan juga anaknya Valka itu malah Fiona, bukan si Adelanya. Tapi karena memang nggak ada penjelasan yang lebih jelas lagi tentang hal itu, jadi memang tetap misterius sebetulnya anaknya Valka itu yang mana gitu ya guys. Tapi walau begitu tentunya salah satu di antara mereka tetap akan mempunyai Elder Blood yang bisa diturunin terus ke generasi-generasi setelahnya. Walaupun secara nggak utuh diturunin ya, karena setelah diturunin itu jadinya cuma kayak carrier aja, di mana Fiona mempunyai gen laten dari Elder Blood sedangkan Amafet mempunyai gen aktivator. Yang dimana kalau gen laten dan gen aktivator ketemu baru akhirnya bisa menciptakan satu Elder Blood utuh lagi. Jadi begitulah ya guys ceritanya tentang si Valka ini yang namanya itu terkenal sampai berabad-abad setelahnya. Intinya sih karena dia tokoh horor bagi Northern Kingdom yang sempat membuat Northern Kingdom benar-benar ancur-ancuran hanya untuk balas dendam ke bapaknya sendiri, dan dijulikin setan karena ngebunuh satu keluarga bapaknya sendirian sampai dia dijadiin simbol untuk dibakar di setiap Halloween. Oke, jadi sebetulnya begitu aja sih guys kalau kalian mau tahu tentang si Valka itu siapa. Thanks for watching guys. Tapi kalau misalkan kalian masih penasaran gimana sih keturunannya sampai gen laten nama aktivator itu bisa akhirnya ketemu lagi dan bisa ngasilin Elder Blood. Nah itu akan Nesi coba jelasin lagi sekarang secepat yang Nesi bisa tentang orang-orangnya dan ceritanya, yang actually cukup menarik juga sampai bisa akhirnya menghasilkan seseorang dengan Elder Blood lagi. Sebetulnya tadinya part ini akan Nesi pisah, tapi kayaknya untuk part 5-nya lebih baik Nesi buat topik yang lain seperti si Emir dengan rahasianya yang kenapa dia sampai butuh siri. Jadi it's okay guys kalau kalian misalnya mau lihat bagian ini lain waktu atau gimana, kalian tinggal langsung klik aja ke poin yang ini. Yuk lanjut guys yang masih penasaran sama generasi selanjutnya. Kita mulai dari Halberd Triplets, yaitu dimana ada Adela, Fiona dan juga Amafet. Pertama kita akan bahas si Adela dulu yang satu ini ya guys. Adela satu ini yang dikira adalah anaknya Valka ternyata sangat keterbalikannya dari Valka, dimana dia sebetulnya akhirnya mati muda karena dia sebetulnya sering ngebantuin orang. Dan dia waktu itu mati karena lagi bantuin suster-suster di RS yang lagi ngurusin orang-orang yang kena wabah, dan dia juga kemungkinan kena wabah juga dan meninggal di saat itu. Jadi bisa dibilang Adela keturunannya stop di sini guys karena dia tidak punya keturunan. Tapi setelah mati dia juga sempat dipuja sebagai inkarnasinya Dewi Melitele, dimana Dewi Melitele tuh kayak dewinya para ibu dan wanita yang perhatian gitu guys. Lanjut kita ke Fiona. Fiona sebagai seorang princess sebetulnya menjalankan kehidupannya selayaknya seorang princess, dimana dia akhirnya menikah dengan kerajaan lain, yaitu di sini adalah King Coram II dari Sintra, yang ternyata sebetulnya pernikahannya itu kurang baik tapi ditutup-tutupin terus sama si Fiona. But finally mereka bisa punya anak bernama Corbett, yang dimana akhirnya Corbett harus menggantikan ayahnya sebagai raja di umur 18 tahun karena ayahnya mati muda kecelakaan waktu lagi ngikutin turnamen kesatria. Setelah Corbett naik takhta, Fiona tak lama setelahnya langsung balik ke ortunya, yaitu Raja Gwendemer di Temeria, karena anaknya juga setelah jadi raja akan dinikahkan dan akan menjalani kehidupan kerajaan mereka berdua sendiri. Fiona balik ke Temeria, tepatnya di Cliff's Castle, dan menghabiskan waktunya di sana sampai ia meninggal di umur 93 tahun. Lanjut yang terakhir adalah Amafet yang anak ketiga dan paling menarik ceritanya guys. Basically Amafet adalah seorang cowok yang sangat suka main cewek, apalagi yang tua-tua kayaknya. Jadi dari umur 17 tahun itu dia sudah bikin skandal dengan istri orang, sampai akhirnya istri dan suaminya tersebut karena orang dalam kerajaan jadinya mereka ditutup mulut dan disuruh keluar dari kerajaan. Sedangkan Amafet sendiri dihukum dan diomel-omelin.
By the way, di sekitar tahun-tahun ini itu adalah tahun-tahun di mana Geralt dan juga Yennefer itu lahir, guys. Oke, lanjut lagi. Walaupun begitu, di umurnya yang 18 tahun, Amafett mengulangi skandalnya kembali, di mana dia ketemu seorang sorcerers yang ternyata adalah asistennya dari Tisaya the Freeze. Mereka menjalin hubungan dan pada saat itu kebetulan si Amafett sedang mau dijodohkan dengan princess dari Catelyn. Tapi karena si sorcerers ini sepertinya cemburu ya, guys, jadi akhirnya sorcerers ini memakai magicnya dan berusaha sekuat tenaga mensabotase usaha perjodohan Amafett dengan Princess of Catelyn tersebut. Dan akhirnya perjodohannya gagal dan akhirnya karena ketahuan asisten tersebut dihukum balik ke Aretusa dan juga Prince Amafett diasingkan istilahnya ke pinggiran kota dan diberi pekerjaan untuk mengawasi tentara di pinggiran tersebut dengan harapan dia tidak membuat skandal lagi. Tapi ternyata di sana, guys, dia bertemu lagi dengan seorang wanita yang bernama Anna Kameni ini, yang dimana dia adalah istri komandan dari tentara yang dia awasin tersebut yang bernama Roger Kameni. Roger Kameni dan Anna Kameni ini juga belum punya anak kondisinya pada saat itu. Nah, ketika ketahuan Anna Kameni selingkuh dengan si Amafett, si Roger Kameni segera menyewa para bandit dan menyergap Amafett ketika Amafett sedang berburu di tengah hutan. Akhirnya Amafett disergap, disiksa, dikebiri, dan akhirnya ditusuk pakai pisau dari si Roger Kameni. Dan kematian Amafett ini bikin mamanya yaitu Rhiannon menjadi sakit mental dan akhirnya meninggal dunia karena setahun sebelumnya Rhiannon juga udah kehilangan Adela juga. Sedangkan bapaknya yaitu Guedemer marah besar dan sedih juga. Dia sangat merasa kacau dan akhirnya menghukum si Roger Kameni dengan kejam juga, yaitu disiksa para bandit juga sampai meninggal. Nah, karena blunder dari hukuman terkejam ini, si Guedemer akhirnya memicu banyak pemberontakan untuk terjadi sampai akhirnya ditolong oleh kerajaan sebelah yaitu kerajaan Sidaris. Dan Guedemer akhirnya nikah lagi dengan Ada of Sidaris dan melanjutkan keturunan Temerianya dari sana. Tapi dari semua kejadian ini yang telah terjadi, Amafett berhasil mempunyai keturunan, guys, lewat Anna Kameni yang ternyata mengandung anaknya Amafett waktu mereka lagi selingkuh, dan anaknya ini tetap dianggap dari keluarganya Kameni untuk menutupi bahwa anaknya itu sebetulnya anak haram dari Amafett. Anaknya ini kembar cowok cewek dan mereka bernama Muriel dan juga Crispin. Jadi dari The Half-Blood Triplets ini menghasilkan 3 keturunan lagi di bawahnya, yaitu ada Corbett dari Fiona dan juga Muriel dan Crispin dari Amafett. Dimana di sini yang Nessie tandain sebagai garis biru adalah keturunan gen laten dan juga garis merah merupakan keturunan gen aktivator. Dan sekarang mari kita lanjutin lagi ke generasi berikutnya. Untuk generasi selanjutnya, mari kita mulai dari Corbett. Seperti yang tadi Nessie bilang, Corbett harus menggantikan ayahnya menjadi raja di umur 18 tahun, dimana mungkin keadaannya waktu itu dia sangat tidak siap untuk menjadi seorang raja. Dan ia juga dinikahkan dengan Ellen of Catelyn karena kebutuhan politik juga. Corbett yang harus memimpin kerajaan di usia muda ini menjadi raja yang sangat tidak bijaksana. Dia banyak main cewek, main obat-obatan, mabuk-mabukan, dan banyak pecat-pecatin orang yang membela negara karena mereka banyak menasihati si Corbett. Sedangkan dia malah dengerin orang-orang kerajaan yang sebetulnya korup. Pada zaman pemerintahan Corbett, banyak relasi-relasi dengan kerajaan lain juga akhirnya diputuskan membuat kerajaan Sintra menjadi benar-benar terisolasi dengan raja yang sangat tidak bijaksana ini. Walaupun dengan kehidupan yang sangat hancur tersebut, Raja Corbett tetap mempunyai anak dengan Ellen of Catelyn yang bernama Dagorat pada akhirnya. Ellen sendiri sebagai istri dari Raja Corbett ini juga pastinya sangat menderita sampai-sampai ayahnya juga ingin supaya Ellen balik ke Catelyn karena kekacauan yang terjadi di Sintra pada saat itu. Tetapi Ellen akhirnya tetap memilih untuk berada di kerajaan Sintra karena ia ingin menjaga Dagorat dari ketidakjelasan yang terjadi di kerajaan ini. Ellen terus menjaga Dagorat sampai akhirnya Corbett mati juga di umur 30 tahun akibat penyakit dari lifestyle-nya sendiri yang ancur-ancuran tersebut. Dan Dagorat pun akhirnya naik tahta menggantikan ayahnya, ditemani dengan ibunya yaitu Ellen kurang dari setahun karena Ellen juga akhirnya meninggal tak lama setelah Dagorat naik tahta. Dan begitulah bagaimana kerajaan Sintra akhirnya dilanjutkan oleh Dagorat ini. Kita beralih ke anak lain yaitu ada Muriel di sini yang merupakan anak dari Amafett dan Anna Kameni. Muriel merupakan anak perempuan yang baik dan sudah merasa puas dengan keadaannya yang merupakan anak dari Anna Kameni. Dengan kekayaan dari keluarga Kameni dan parasnya yang cantik, Muriel dengan mudah bisa mendapatkan suami. Di umur 17 tahun ia menikah dengan Robert of Garamond, seorang bangsawan yang mempunyai suatu area di Temeria juga. Mereka kemudian mempunyai 2 orang anak yaitu Robert II dan Adalia. Sebelum suaminya akhirnya meninggal muda saat pertempuran di Aedirn ketika Muriel berumur 24 tahun. Tak lama setelahnya Muriel akhirnya menikah lagi dan pindah ke Redania dengan Count de Ruyter
yang membuatnya menjadi Countess de Ruyter dan mempunyai 3 anak perempuan lagi, yaitu Jolanta, Julia, dan juga Joanna. Muriel hidup seperti biasa hingga ia meninggal di umur 64 tahun. Kedua anak dari suami pertama Muriel, yaitu Robert dan Adelia, merupakan nenek-nenek moyang siri dan juga Count of Garamond selanjutnya. Garamond itu nama area di Temerianya itu, guys. Dan Adelia lah yang membawa darah Elder Blood tersebut di dalam dirinya, yaitu darah dengan gen aktivatornya. Dan lanjut lagi ke anak ketiga, yaitu ada Crispin yang merupakan anak dari Anakamini dan Amafet juga. Tapi sayangnya dia tidak menurunkan darah dari Elder Blood-nya sendiri. Crispin, si anak cowok ini, mengetahui bahwa ayah kandungnya adalah Amafet, yaitu Pangeran Temeria, menjadi sangat tidak terima bahwa status Crispin bukan sebagai anak keluarga kerajaan lagi. Akhirnya dia banyak bikin skandal dengan sering-sering pakai tanda kerajaan, terutama yang menandakan bahwa dia anak Amafet. Dia sering ditangkap polisi dan dibenci oleh banyak orang sampai ia akhirnya menjadi mercenary demi supaya bebas menyatakan dirinya sebagai anak dari Amafet. Dan gak lama setelahnya ia hilang saat pertempuran tanpa kabar. Dan kemungkinan besar sih itu dia meninggal. Tapi ya justru banyak yang lega dengan ketidakadaannya karena si Crispin ini memang sangat pembawa masalah sekali di kehidupannya. Termasuk ibunya dan juga saudara perempuannya yaitu Muriel yang sangat ikut lega juga. Dan begitulah habisnya kehidupan si Crispin yang malang satu ini. Dengan begitu yang melanjutkan darah Elder Blood di generasi selanjutnya yaitu ada Adelia yang melanjutkan gen aktivatornya dari Muriel dan juga King Dagorath sendiri yang melanjutkan gen laten dari ayahnya yaitu Corbett. Jadi mari kita lanjut membahas si Adelia dan juga Dagorath, guys, karena mereka yang melanjutkan keturunan Elder Blood. Akan sih coba bahas tentang Adelia dulu ya, guys. Walaupun di sini udah kelihatan kalau Adelia dan Dagorath akhirnya menikah, guys. Tapi gimana ceritanya sampai mereka harus menikah? Jadi guys, Adelia ini tumbuh besar dengan banyak teman-teman dari Aretusa, salah satunya yaitu Tisaya the Freeze. Karena meskipun Adelia hanya mempunyai gen aktivator dari Elder Blood-nya itu, Adelia di sini mempunyai kekuatan magic yang cukup dan bahkan juga bisa meramal. Makanya dia bisa dekat dengan para sorcerers juga. Namun ia sendiri tidak mau menjadi sorcerers atau penyihir. Terus gimana dia akhirnya bisa dinikahkan dengan Dagorath? Jadi pada saat itu Ratu Temeria yaitu Bienvenue Lalouf menikah dengan Rakbart yang merupakan Duke of Elander. Namun pernikahan itu tak bertahan lama karena rumornya adalah karena Rakbart sendiri sepertinya lebih menyukai laki-laki karena ia tidak bisa perform di ranjang. Padahal untuk suatu kerajaan membuat anak itu penting sekali. Tapi lama-kelamaan rumor itu mulai reda karena Rakbart bisa jatuh cinta dengan wanita ketika ia bertemu dengan Adelia yang merupakan anaknya dari Count of Garamond ini. Maka setahun setelah bertemu mereka berdua akhirnya menikah dan hanya untuk kemudian pernikahannya selesai lagi karena Rakbart meninggal setengah tahun setelah pernikahan. Dikabarkan sih kemungkinan karena kebanyakan obat-obatan untuk dapat perform di ranjang. Ya sebetulnya memang kasihan juga dengan si Rakbart ini, tapi lebih kasihan lagi Adelianya sendiri yang menjadi janda muda setengah tahun setelah pernikahannya. Tapi walau begitu, Adelia tetap naik pangkat menjadi Duchess dan mulai memfokuskan dirinya untuk berada di dunia politik. Nampaknya ketika Adelia fokus di dunia politik, Adelia ini cukup mahir hingga Ratu Bienvenue sendiri merasa takut jika Adelia akan menyaingi dirinya. Maka dari itu Ratu Bienvenue kemudian segera merencanakan pernikahan politik Adelia dengan kerajaan Sintra yang hubungan politiknya telah lama ditinggalkan Corbett sebelumnya itu. Dan sekarang ketika kerajaan Sintra sudah di bawah pemerintahan Dagorath yang mana itu adalah anaknya dari Corbett, di situ posisi Adelia menjadi mau tak mau harus menjalani pernikahan tersebut untuk menyambung kerjasama balik antara Temeria dan Sintra. Dan itulah dimana Adelia harus menikahi Dagorath yang saat itu menjadi Raja Sintra. Dan dengan begitu Adelia pindah dan menjadi ratu di kerajaan Sintra dengan Raja Dagorath. Nah jadi begitu kalau dari Adelia ya guys. Oke, sekarang Nesya akan coba jelaskan cerita dari sisi Dagorathnya. Jadi Dagorath harus naik takhta waktu itu menggantikan Corbett menjadi raja di usia 12 tahun, bahkan lebih muda dari ayahnya. Tepatnya sekitar tahun 1210. Ia hanya sempat ditemani ibunya yaitu kurang dari setahun sebelum akhirnya ibunya itu Ellen ikut meninggal dunia juga. Nah mirip seperti Corbett, Dagorath sebetulnya menjadi raja yang sebatang kara lagi dan banyak tokoh politik Sintra yang menganggap
semuanya akan sama saja dengan Corbett. Ternyata hal itu sangat tidak benar, di mana Dagorath muda ini merupakan raja yang sederhana, peka, dan juga sangat pintar dalam berpolitik. Walau begitu, dia tetap bekerja keras untuk bisa membuktikan dirinya sebagai raja di kalangan orang-orang ayahnya dan kepada orang-orang Sintra lainnya. Dan ketika Dagorath sudah kuat, ia segera memberantas semua orang-orang korup yang berada di kerajaan Sintra dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk dari kemiliteran Sintranya sendiri. Dan ketika saatnya tiba untuk menikah, disitulah Ratu Bienvenu menawarkan Adalia kepada Dagorath, dan mereka pun harus menikah dan menjalani pernikahan bersama untuk memperbaiki hubungan Temeria dan juga Sintra. Tapi untungnya aja Adalia dan Dagorath ini ternyata sefrekuensi dan mereka bisa jatuh cinta satu sama lain dalam pernikahannya, dan mereka akhirnya bisa melahirkan seorang anak yang sangat kuat bernama Kalante, yang dimana itu adalah neneknya Ciri, guys. Dan di Kalante inilah dimana gen aktivator dan latihannya itu bergabung menjadi satu dan menciptakan satu gen utuh Elder Blood lagi yang bisa diturunkan begitu saja. Dan dari sini mestinya kalian udah tahu sih ceritanya, kalau kalian misalnya baca novel di awal-awal atau misalkan nonton serial Netflixnya yang season 1. Tapi dari sini akan Nesi coba jelasin sisa cerita Dagorath dan juga Adalia dulu ya, guys. Jadi sayangnya Dagorath ini meninggal di umur 34 tahun di tahun 1232 ketika dia sedang berburu, dan dia meninggalkan Adalia sendirian untuk hidup bersama anaknya yaitu Kalante. Dan setelah kematian Dagorath, Adalia menolak untuk menjadi regensi dan Kalante lah yang akhirnya harus menggantikan tahta ayahnya sebagai Ratu Sintra di umurnya yang 14 tahun pada saat itu. Namun setahun setelah menjadi ratu, Kalante berhasil memenangkan sebuah pertempuran besar di Hochebus terhadap Nazair, dan dari situlah dia akhirnya mendapatkan julukan sebagai The Lioness of Sintra. Dan kerajaan Sintra pun bisa tenang karena sudah mendapatkan pemimpin yang sangat kuat seperti Kalante ya, guys. Adalia sendiri kebetulan juga udah mempunyai kekuatan sihir yang cukup kuat meskipun hanya memiliki gen aktivator. Maka tidak heran kalau misalkan Kalante memiliki darah Elder Blood yang kuat karena ia merupakan penyatuan dari gen laten dan aktivator yang bersumber dari Rhiannon ataupun Valka. Tapi walaupun begitu, Kalante sendiri di sini tidak mempunyai kekuatan magic apapun. Cuma lebih ke arah kuat mental dan fisik aja, guys. Dikarenakan kemungkinan ada ketidakimbangan antara gen aktivator dan latennya sehingga nggak bisa klop untuk menciptakan sebuah tubuh yang mempunyai kekuatan magic yang dahsyat. Dan juga masih banyak faktor-faktor lainnya yang membuat gen Elder Blood ini untuk bisa benar-benar aktif secara full. Jadi si Kalante tetap mempunyai tubuh yang biasa walaupun tetap mempunyai gen Elder Blood yang utuh tersebut. Baru kemungkinan di keturunan-keturunan setelahnya dengan faktor lain bahwa dia menikah dengan orang lain dan juga anaknya menikah dengan orang lain yang kemungkinan bisa membuat anak-anaknya itu mempunyai kekuatan dari Elder Blood itu akhirnya. Oke guys, jadi begitu bagaimana akhirnya gen Elder Blood bisa kembali utuh, yaitu ada di Kalante ini, dan bisa berkembang dengan kekuatan magic di keturunan-keturunan dari Kalantenya. Dan semoga kalian juga jadi lebih kenal dengan orang-orang sebelum Kalante ini ya, guys. Siapa tahu muncul di novel ataupun game yang bisa menjadi pengetahuan kalian lagi dan jadi bisa lebih mengerti cerita-cerita dari Witcher ini. Itulah ada hal yang menarik lagi setelah dari Kalante ini, terutama tentang turunan-keturunan di bawahnya ya, guys. Dan apalagi juga tentang sejarah dari pemimpin Nilfgaard sendiri yaitu si Emhyr. Dan ini bakal jadi cukup seru dan panjang, dan makanya itu kayak Nesi bilang tadi bakal bisa di part selanjutnya, guys. Tapi untuk sekarang kurang lebih begitu ya, guys, dari Nesi kali ini. Thank you for watching, dan thank you juga buat kalian yang udah support Nesi terus selama ini. Dan kedepannya Nesi akan berusaha untuk bisa kasih kalian konten-konten RPG dan Witcher terus. Thank you guys. Dan jangan lupa like dan share kalau kalian suka atau merasa terbantu. Komen di bawah kalau Nesi ada yang salah atau kalian ada mau nambahin apa. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian mau konten-konten Witcher atau game RPG lainnya dari Nesi terus. Segini dulu dari Nesi, sampai jumpa di video Nesi lainnya. Nesi, caps.